Halo guys, pernah nggak sih lu ngerasa kayak lagi semangat-semangatnya ngejar suatu goal, tapi kok kayak ada aja yang bikin berat? Bukan cuma dari dalam diri, tapi dari sekitar. Atau mungkin sebaliknya, lu lagi down banget, terus tiba-tiba ada teman yang ngasih semangat dan bantu lu bangkit lagi. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super krusial, tapi sering banget kita anggap remeh. Lingkaran sosial kita. Mereka yang kita anggap sekumpulan orang ini sebenarnya punya pengaruh gila-gilaan, baik secara sadar atau nggak sadar, terhadap jalan hidup dan pencapaian impian kita. Mereka bisa jadi angin di belakang layar yang mendorong kapal kita, atau jangkar yang bikin kapal kita diam di tempat. Jadi, gue ajak lu buat cek tanda-tandanya. Lingkaran sosial lu itu support system atau malah silent killer buat mimpi lu. Yuk kita telusuri 5 tandanya. Tanda pertama, reaksi mereka saat lu cerita mimpi lu. Antara, wih keren banget, dan, hah serius? Coba ingat-ingat, terakhir kali lu excited banget cerita tentang rencana gede lu, misalnya pengen ganti karir, mulai bisnis, belajar skill baru, atau bahkan cita-cita yang kelihatan gak biasa, apa respons mereka? Apakah responsnya penuh rasa ingin tahu? Wih, keren banget. Gimana rencananya? Butuh bantuan apa enggak? Atau malah diiringi dengan tatapan ragu, disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terdengar seperti peringatan. Hah? Emang bisa? Risikonya gede loh. Jangan-jangan gak realistis deh. Menurut Dr. David McClellan, seorang psikolog terkenal dari Harvard, lingkungan sosial kita punya pengaruh besar dalam membentuk need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi seseorang. Lingkaran yang suportif cenderung memupuk rasa percaya diri dan keberanian untuk mengambil tantangan. Sebaliknya, lingkungan yang penuh keraguan dan pesimisme bisa secara perlahan mematikan motivasi kita, bahkan sebelum kita mulai. Mereka seringkali nggak berniat jahat guys, tapi pola pikir mereka yang terbatas, karena pengalaman, ketakutan, atau zona nyaman mereka sendiri, bisa jadi proyeksi yang mereka taruh di jalan kita. Intinya, circle yang mendukung akan mempertanyakan untuk memahami, bukan mempertanyakan untuk meragukan. Tanda 2. Atmosfer dominan di lingkaran itu. Froth versus gossip. Ini yang sering nggak kita sadarin karena udah jadi kebiasaan. Coba perhatikan, topik obrolan apa yang paling sering mendominasi saat kalian kumpul? Apakah isinya tentang ide-ide baru, peluang, pembelajaran dari kegagalan, saling rekomendasi buku atau podcast, atau diskusi yang membangun? Atau isinya lebih banyak gosip, ngomongin keburukan orang lain, keluhan yang itu-itu aja tanpa cari solusi, atau sikap sinis terhadap kesuksesan orang lain? Lingkaran yang sehat punya growth mindset. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh kemungkinan untuk belajar dan berkembang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa kita cenderung mengadopsi kebiasaan, tujuan, dan bahkan pola pikir dari orang-orang di sekitar kita. Proses yang disebut social contagion. Kalau lu dikelilingi oleh energi vampire yang selalu negatif dan suka ngerendahin, jangan kaget kalau suatu hari lu ngerasa semangat hidup lu juga ikut terkuras. Kalau setelah nongkrong sama mereka lu ngerasa lelah secara mental, kosong, dan pesimis, itu alarm merah. Circle yang baik harusnya bikin lu merasa terisi, terinspirasi, dan siap menghadapi dunia. Tanda 3. Sikap mereka terhadap waktu dan komitmen lu. Respect versus resent. Saat lu mulai serius dengan impian lu, otomatis waktu lu akan berubah. Lu nggak bisa lagi hangout sampai larut malam tiap akhir pekan, atau cancel last minute karena ada deadline project sampingan. Nah, bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka menghargai dan mendukung komitmen baru lu? Oh, oke, good luck ya buat projectnya. Kapan-kapan kita ketemuan pas lu lagi free. Atau malah nyinyir dan bikin lu bersalah. Wah, sok bisuk banget sekarang lu. Jadi orang elit ya, lupa sama teman lama. Circle yang benar-benar mendukung impian lu paham bahwa prioritas bisa berubah. Mereka nggak akan memaksa lu untuk mengorbankan progres demi memenuhi ekspektasi sosial mereka yang stagnan. Mereka nggak melihat kesuksesan lu sebagai ancaman, melainkan sebagai kebanggaan. Ini penting banget guys. Menurut psikolog sosial, tekanan untuk konformitas atau ikut-ikutan dalam kelompok bisa sangat kuat dan bisa membelokkan kita dari tujuan kita sendiri. Teman yang memanipulasi rasa bersalah adalah beban mental yang gak perlu lu pikul di perjalanan meraih impian. Tanda 4. Saat lu gagal atau terjatuh. Menyemangati atau menyalahkan. Ujian sebenarnya dari sebuah lingkaran sosial adalah bagaimana mereka bersikap saat lu jatuh, bukan saat lu sukses. Ketika lu mengalami kegagalan, apakah mereka ada untuk mendengarkan,
membantu lu bangkit, dan mengingatkan lu pada kekuatan lu. Nggak apa-apa, gagal itu wajar. Ayo kita evaluasi bareng, di mana yang bisa diperbaiki. Gue yakin lu bisa. Atau malah sebaliknya, mereka memanfaatkan momen itu untuk menegaskan keraguan awal mereka. Udah gue bilang kan, susah itu. Mending nyari yang aman aja deh. Emang dari sononya udah susah sih. Circle yang toksik akan menggunakan kegagalan lu sebagai bahan pembenaran untuk pola pikir pesimis mereka. Mereka secara tidak langsung merasa terbukti benar. Sementara circle yang suportif melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar yang sangat manusiawi. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan ketahanan psikologi seseorang dalam menghadapi stres dan kegagalan. Punya orang-orang yang bisa diandalkan saat jatuh itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Tanda 5. Apakah mereka mendorong atau menahan? Ini tanda yang paling mudah dirasakan tapi sering sulit diakui. Coba tanya ke diri lu sendiri dengan jujur. Apakah sejak bergaul dengan mereka aku jadi versi diriku yang lebih baik, lebih berani dan lebih dekat dengan impianku? Atau malah aku merasa stuck, ragu-ragu dan semakin jauh dari goalsku? Circle yang mendukung itu seperti katalis. Kehadiran mereka, percakapan dengan mereka, bahkan sekedar tahu mereka ada, memberi lu energi tambahan untuk melangkah. Mereka mendorong lu untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, circle yang menghambat itu seperti comfort zone yang berbentuk manusia. Mereka nyaman, familiar, tapi diam-diam menahan pertumbuhanmu. Mereka bikin lu takut berubah karena takut kehilangan sense of belonging atau rasa diterima di kelompok itu. Mereka secara halus atau kadang terang-terangan mendiscourage lu untuk mengambil risiko, karena perubahan lu mengganggu dinamika kelompok yang sudah mapan. Kesimpulan, jadi guys, setelah dengerin 5 tanda ini gimana? Kira-kira lingkaran sosial lu lebih banyak masuk kategori yang mana? Gue mau tekankan di sini, ini bukan tentang mengkategorikan teman-teman lu sebagai orang jahat. Ini tentang awareness atau kesadaran. Banyak dari mereka mungkin gak sadar dampak kata-kata atau sikap mereka. Dan kadang, lingkaran yang menghambat itu justru adalah orang-orang terdekat kita yang sayangnya punya pola pikir dan ketakutan yang berbeda. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi dan batasi paparan. Lu nggak perlu mutusin hubungan secara dramatis, tapi lu bisa lebih bijak mengatur waktu dan energi. Kurangi intensitas untuk interaksi yang lebih banyak menghambat dan alihkan lebih banyak waktu untuk circle atau komunitas yang sejalan. Komunikasikan. Kadang dengan teman dekat, lu bisa coba bicara jujur. Bro, gue lagi serius nih ngejar ini. Doain ya, gue butuh dukungan lu. Respons mereka terhadap permintaan langsung ini bisa jadi penentu akhir. Cari komunitas baru. Di era digital ini lu bisa cari komunitas online atau offline yang sesuai dengan passion dan goals lu. Bergaul dengan orang-orang yang sedang berjuang di jalan yang sama akan memberi lu suntikan motivasi, inspirasi, dan rasa gue nggak sendirian. Impian lu itu tanggung jawab lu guys, tapi perjalanan meraihnya akan jauh lebih ringan dan menyenangkan kalau lu dikelilingi oleh kru yang solid, yang saling memberi semangat, bukan saling membuang jangkar. Jadi, pilih dengan siapa lu berlabuh dan dengan siapa lu akan berlayar. Karena lingkaran sosialmu bukan cuma tempat lu bersosialisasi. Mereka adalah ekosistem yang akan menentukan seberapa tinggi dirimu bisa tumbuh.